بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وخيركم من تعلم القرآن وعلمه اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang mulia ini meskipun diguyur hujan, kondisi cuaca hujan tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap semangat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita mendatangi majelis ilmu, dan ini merupakan taman-taman surga, karena tidak semua orang untuk bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendatangi tempat yang Allah muliakan, masjid, dalam rangka untuk sholat berjamaah. Tidak semua orang dimampukan, kecuali mereka yang diberi oleh Allah kenikmatan iman dan Islamnya, sehingga mereka bisa tetap istiqomah untuk bisa menjalankan kewajiban Allah, dan juga diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat taufik hidayah, maunahnya pertolongan Allah, sehingga bisa dengan mudah tetap melangkahkan kaki-kaki untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan iman merupakan taman-taman surga, dan ini merupakan juga pilihan, karena terutama di kondisi yang hujan ini sebagian besar mungkin berat untuk bisa menghadiri terutama panggilan Allah, sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kajian ilmu. Dan ini tidak semuanya. Kenapa? Karena namanya hidayah itu pilihan. Hidayah itu pilihan. Sebagaimana yang dibacakan oleh imam di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, yang kalau kita perhatikan di dalam ayat tersebut Allah katakan qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Di dalam ayat yang ke-28, ayat yang ke-27, Allah katakan di pertengahan akhir, katakan Muhammad bahwa sesungguhnya Allah akan menyesatkan bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah, dan sebaliknya Allah akan memberikan hidayah bagi siapapun mereka yang kembali kepada agama Allah. Jadi kalau kita tadi memperhatikan, menyimak, mentadaburi, merenungi, memahami kandungan ayat Allah yang dibacakan imam tatkala sholat tadi, maka kita akan faham bahwa di situ Allah memberikan keterangan, informasi kepada kita, pada seluruh manusia, bahwa Allah akan menyesatkan siapapun yang dikehendaki di antara manusia. Artinya ketika manusia tidak mau mencari hidayah Allah, kebenaran, petunjuknya, maka Allah sesatkan sekalian. Allah akan jauhkan dia dari agama Allah. Sebaliknya Allah akan memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan tatkala seseorang tadi mau kembali kepada agama Allah. Jadi orang akan diberikan hidayah, Allah akan diberikan bimbingan, petunjuknya itu manakala dia mau kembali kepada agama Allah, dia mau mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Jadi oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hidayah itu mahal. Tidak semua orang akan diberikan hidayah kecuali bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita hari ini masih Allah tuntun hati kita, Allah jalankan kaki kita, Allah gerakkan semua anggota tubuh kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sekaligus kita bisa mendatangi majelis ilmu, dan ini merupakan riyadul jannah, taman-taman surga. Dan yang kedua, kalau kita memahami ayat yang ke-28 dan ayat ke-29 ini, Masya Allah, bagus ayat ini kalau kita mau merenungi. Allah katakan di dalam ayat ini para jamaah Bapak Ibu, bahwa orang mukmin itu memiliki keutamaan yang sudah Allah janjikan. Jadi orang mukmin dan dia senantiasa melakukan ketaatan amal soleh, itu sudah dijanjikan oleh Allah apa? Hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan bahagia. Hanya orang mukmin dan orang yang beramal soleh yang mentaati Allah, hidupnya dia bahagia, Pak. Jangan bandingkan dengan kondisi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak mau taat, orang-orang yang tidak mau beramal soleh, ya, itu mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup. Meskipun segalanya dia miliki, kehidupan ini dia kuasai, tapi jauh daripada kebahagiaan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dicabut kebahagiaannya, keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-29, Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang senantiasa mentaati Allah, segala perintah Allah dikerjakan, dijalankan dengan benar dan baik. Salat 5 waktunya dijalankan, puasa Ramadan juga dikerjakan, juga mengaji belajar ilmu agama dikerjakan, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain dikerjakan. Apapun itu perintah Allah ditaati tanpa harus diselisihi ataupun ditentang. Maka ketika orang ini sudah memenuhi apa yang Allah bebankan, Allah perintahkan, pastinya orang seperti ini akan diberi apa Pak Bu? Tuba. Tuba di dalam ayat ini yaitu adalah kebahagiaan hidup di dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan tuba di sini adalah pohon nanti di surga. Jadi di dalam surga nanti ada namanya pohon yang bernama tuba, pohon tuba, Pak. Itu pohon yang nanti tumbuh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di samping orang akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya, ketenangan, ketentraman, maka orang yang seperti ini kata Allah akan diberi balasan yang baik. Wa husnu ma'ab, ya. Apa itu? Nanti akan ditempatkan di dalam surga, dan segala fasilitas nanti Allah akan sediakan, segala keinginan nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Okay? Ini bagi orang-orang yang beriman, hatinya kokoh, kuat, menjaga tauhid akidahnya, dibarengi dengan amalan solih. Kewajiban-kewajiban dikerjakan, ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Dan juga lebih kerennya lagi, lebih indahnya lagi, Allah katakan ayat yang 28 bahwa sifat karakter orang mukmin itu bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman hidupnya, kebahagiaan hidupnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan senantiasa dia tidak pernah lepas dari berzikir kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan untuk mengingat Allah dalam hidupnya. Makanya ayat yang ke-28 di pertengahan antara 27 dan 29 tadi itu merupakan sifat karakter orang mukmin, Pak. Orang mukmin adalah hidupnya senantiasa mengingat Allah. Kenapa? Karena hanya mengingat Allah satu-satunya jalan untuk meraih apa? Ketenangan hidup. Hatinya bisa tenang, Pak Bu. Makanya kalau kita pahami di dalam ayat tersebut, Allah katakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
Orang-orang yang beriman itu hidupnya, hatinya akan senantiasa tenang, tentram, tidak mudah gelisah, tidak mudah risau, tidak pernah mudah khawatir, tidak pernah mudah takut dengan kondisi apapun dalam kehidupan yang dijalaninya, Pak. Kenapa? Karena dia punya Allah. Karena dia punya Allah. Maka Allah yang menjadi sandaran hidupnya. Makanya dia selalu menjaga konektivitas hubungan yang baik dengan Allah. Caranya bagaimana? Bidzikrillah, dengan senantiasa dia mengingat Allah siang malam pagi sore, terus mengingat Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan makna zikrullah itu menjaga sholat 5 waktunya dengan tertib. Sebagian ulama mengatakan zikrullah adalah senantiasa untuk dia rajin membaca Al-Quran. Sebagian ahli tafsir mengatakan zikrullah adalah yaitu senantiasa melafadzkan zikir, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan banyak lagi zikir-zikir yang lain secara lisan. Maka ini yang bisa membuat ketentraman dalam hatinya, ketenangan, Mak Bu. Beda orang yang tidak pernah berzikir, orang yang tidak pernah mengingat Allah, pasti kacau hidupnya. Hidupnya kacau, Pak Bu. Dan dia akan senantiasa diliputi kekhawatiran, ketakutan, was-was yang berlebihan. Kenapa? Karena jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah. Nah, ini makanya ini penting kalau kita mau pahami, Pak Bu, terkait dengan ayat-ayat Allah SWT. Kalau kita pahami, Masya Allah, ini akan bisa menjadikan kehidupan seseorang ini lebih baik. Dengan catatan setiap apa yang disampaikan oleh Allah didengar, dipahami, dan diamalkan. Nah, itu surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 yang dibacakan oleh Imam tadi, ayat 27 sampai ayat 29. Nanti kalau Bapak Ibu kalau pengen lebih mendalami, merenungi, mentadaburi ayat ini, ya, kunci hidup itu ada di sini. Artinya kalau orang sudah beriman, kalau orang sudah dia mau mentaati Allah, beramal soleh, pastinya nanti akan dikasih ketenangan hati, jiwanya, dan juga kebahagiaan dalam hidupnya, dan nanti akan mendapatkan spesial dari Allah, apa? Kehidupan di surga yang penuh dengan kenikmatan dan hidup abadi di dalamnya selama-lamanya. Baik, itu para jamaah Ibu sekilas. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna